Pria ini berangkat dari kampungnya membawa satu tas kecil. Di dalamnya ada uang pemberian neneknya yang berharap dia bisa ikut ujian di kota. Tapi saat terbangun di bus, tas itu sudah tidak ada. Dia langsung mengecek ke bawah kursi, tapi tidak menemukan apa-apa. Kondektur lalu bilang, tas itu dibawa seorang wanita yang duduk di sebelahnya. Dia menggeleng. Wanita itu sempat mengajaknya ngobrol, tapi bukan temannya. Masalahnya, wanita itu sudah turun 1 jam yang lalu. Dan saat itu dia baru sadar, tasnya benar-benar hilang. Malam itu, dia tetap datang ke tempat pendaftaran. Lampu sudah dimatikan. Dia duduk di depan pintu sampai ketiduran. Keesokan paginya, dia baru tahu kalau pendaftaran sudah ditutup sejak kemarin. Artinya, dia tidak hanya kehilangan uang, tapi juga kesempatan 1 tahun. Tak ingin mengecewakan neneknya, dia mulai mencari cara bertahan. Dia masuk ke sebuah restoran dan menawarkan diri untuk bekerja. Pemiliknya melihat sebentar, lalu memberinya makanan. Dia makan cepat, berharap setelah itu bisa bekerja. Tapi setelah selesai, dia tetap diminta pergi, tanpa pekerjaan. Dari sudut ruangan, seseorang memperhatikannya. Pria itu menawarkan akan membayar makanannya. Awalnya dia ragu, tapi saat tahu pria itu juga datang terlambat untuk ujian yang sama, dia tidak lagi menolak. Saat pria itu hendak pulang, teleponnya berdering. Beberapa detik kemudian, ada kabar bahwa masih dibuka pendaftaran untuk ujian serupa di ibu kota. Mendengar itu, dia langsung berdiri. Kesempatannya masih ada, tapi dia tidak punya apa-apa untuk ke sana. Dia berhenti sebentar, lalu memberanikan diri meminta ikut. Pria itu menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk. Setiba di ibu kota, tempat itu terasa berbeda. Semua orang bergerak cepat. Dan hal pertama yang dia cari bukan tempat ujian, tapi tempat tinggal. Akhirnya dia menemukan satu tempat. Sebuah perpustakaan. Dia boleh tinggal selama mau membantu pekerjaan di sana. Sejak itu, waktunya terbagi. Dia bekerja sampai selesai, lalu menggunakan sisa waktunya untuk belajar. Namun materi ujiannya tidak mudah. Orang lain bisa ikut bimbingan belajar, sementara dia tidak punya biaya. Sampai suatu hari, dia menemukan sebuah kelompok belajar. Dipandu seseorang yang pernah lulus ujian itu dan mengajar tanpa biaya. Dia sempat ragu, tetapi akhirnya ikut. Ujian pertama datang, dan ketika hasilnya keluar, namanya tidak ada di daftar. Temannya hanya melihat sekilas, lalu berjalan menjauh, mendekati mereka yang lulus. Dia kembali ke perpustakaan. Kali ini dia belajar lebih fokus, lebih lama. Bukan karena yakin akan berhasil, tapi karena dia tidak punya pilihan lain. Hingga kesempatan kedua datang. Dan saat hasil diumumkan, namanya ada di daftar. Dia lulus masuk pegawai. Hal pertama yang dia lakukan adalah mencari orang yang dulu membawanya ke sini. Namun kali ini, temannya tidak lulus. Dia langsung terdiam, tetapi temannya justru memeluknya.